Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat lamunan HT Channel di mana saja berada. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, murah rezeki. Dan itulah. Pada kesempatan ini saya akan berbicara atau menyertakan cerita tentang sejarah perkembangan Islam, sejarah peradaban Islam, sejarah kebudayaan Islam di Indonesia. Ini sejak zaman Muawiyah, zaman Majapahit belasana Masih. Di mana di sini ada seorang narasumber yang bercerita tentang sejarah panjang Islam di Indonesia, perkembangannya sampai kepada zaman Wali Songo dan saiki. Dan mudah-mudahan ini akan memperkaya ilmu pengetahuan kita, akan menambah pendidikan bagi kita tentang Islam di Indonesia dan bagaimana dan seperti apa perkembangannya. Dan yang kita selalu gaungkan adalah kita harus menjaga peradaban dan kebudayaan Islam di Nusantara ini. Nah, untuk itu kita harus lebih banyak mengetahui perkembangannya. Bagaimana masuknya, melalui siapa, tahun berapa, dan bagaimana teori masuknya. Apa-apa saja yang dipergunakan, cara-cara apa saja. Nah, hal-hal seperti itulah yang sebetulnya perlu kita ketahui agar kita bisa memahami tentang sesuatu hal dengan nalar dan logika kita yang jelas. Jadi tidak, masa sih piraku ahmadnya. Nah, ketika kita mengetahui sejarahnya, tidak ada dalam pikiran kita piraku masa sih dalam hati. Tapi karena kita punya satu pengetahuan, kita punya satu pengalaman dan ilmu tentang seperti itu, seperti itu, pantas saja, nah itulah nantinya kita akan, ketika orang menyebutkan ya iya, kita jawab dengan yang pasti ya iya, seperti itulah, karena kita sudah punya argumentasi. Nah, argumentasi itulah nanti yang akan membantu pemikiran dan imajinasi kita, dan kita bisa memastikan satu keyakinan yang lebih jelas. Seperti itu ya. Kemudian nanti juga seorang kiai di sini narasumbernya akan menjelaskan tentang adat istiadat dan kebudayaan serta peradabannya di Jawa ini, di Indonesia ini ya. Juga akan diceritakan tentang melalui dan dengan cara apa awalnya para Wali Songo ini memulai memasukkan Islam ke dalam bangsa atau ke manusia di Indonesia ini. Di sini akan jelas, nanti kita kupas tuntas ya. Yang diketahui oleh narasumber akan disampaikan dan kita ikuti saja supaya lebih jelasnya. Dan jangan lupa di like, di subscribe dan di komen agar saya bisa lebih memperbaiki channel saya ke depan. Dan ayo kita ikuti penuturan dari narasumber tentang sejarah Islam di Indonesia sejak awal sampai saat ini. Ikuti, jangan di skip agar tidak gagal paham. Yuk, selamat mengikuti. Betapa susahnya Islam masuk ya, sekalipun sudah datang dalam catatan utusan dari dinasti Tang, Islam masuk di Jawa tahun 674 Masehi.
yaitu pada masa kekuasaan Muawiyah awal. Ya. Tapi Islam tidak bisa berkembang. Salah satu faktornya karena aturan kependudukan di sini. Jadi masyarakat dulu dibagi menjadi 7 lapis masyarakat. Ya. Lapisan yang tertinggi itu diduduki oleh orang-orang yang tidak memiliki kaitan dan hubungan dengan materi duniawi. Ya. Jadi posisinya paling tinggi. Jadi orang yang paling tinggi adalah yang tidak memiliki hubungan dengan materi duniawi. Di mana mereka itu adalah golongan Brahmana. Para pertapa yang hidup di gua-gua, di hutan-hutan, di pertapaan-pertapaan, itu adalah golongan masyarakat paling tinggi. Di bawah Brahmana itu ada golongan kesatria, yaitu golongan dari masyarakat yang tidak diperbolehkan memiliki kekayaan pribadi, tetapi hidupnya dijamin oleh kerajaan. Ya, ini golongan ini. Yang ketiga itu ada golongan Waisya, yaitu golongan petani. Kedudukan petani lebih rendah. Kenapa? Karena petani sudah punya rumah, punya ternak, punya sawah, ya, punya tegalan, hartanya lebih banyak. Karena itu kedudukan sosialnya lebih rendah. Di bawah golongan Waisya itu ada golongan Sudra, kaum Sudro. Ya. Siapa golongan Sudra ini? Ya, tegas dituliskan dalam Salokantara, ya, hukum tentang kependudukan. Yang disebut golongan Sudra adalah pertama saudagar, kedua rentenir, ketiga orang yang menyewakan perhiasan emas dan seterusnya, tuan tanah, orang yang mau kekayaan berlebihan, itu golongan Sudro. Ya. Jadi zaman dulu tambah kaya orang, tambah rendah kedudukan sosialnya, tambah gak dihormati. Itu logika berpikir orang kuno. Ya. Nah, disinilah salah satu penghambat kenapa Islam gak bisa berkembang, karena yang datang ke sini saudagar. Ya. Dengan naik kapal datang dagang di sini langsung menduduki status golongan Sudra. Golongan Sudra tidak boleh bicara agama. Di bawah Sudra ada golongan Candala. Ya. Siapa golongan Candala? Yaitu golongan yang memiliki hubungan dengan kematian. Ya. Orang yang hidup dari membunuh makhluk lain. Pertama disebutkan, siapa golongan Candala ini? Tukang jagal. Tukang jagal ini dibayar karena membunuh makhluk lain. Kedua, nelayan. Ya. Nelayan itu juga dia hidup, kenapa? Membunuh ribuan ikan itu untuk mendapat itu. Ya. Jadi yang pemburu, ya, itu dia hidup dari membunuh makhluk lain. Itu juga golongan Candala. Bahkan pejabat negara, ya, yang namanya Algojo, Singa Negara dan Singa Menggala, itu Algojo, itu masuk golongan Candala. Kenapa? Loh, dia dibayar karena bunuh orang, ya. Orang yang dijatuhi hukuman mati, dia yang bunuh. Karena itu dia masuk golongan Candala. Dan orang-orang yang merawat kematian, itu golongan Candala. Di bawah Candala ada golongan Kilalan atau Melecah. Semua orang asing. Ya, itu adalah golongan keenam di bawah. Nah, yang paling rendah itu ada namanya golongan Tuca. Ya. Siapa golongan Tuca ini?
maling, rampok, begal, penipu itu golongan ini. Jadi dulu itu digolongkan begitu. Kalau sudah pernah maling, mencuri dan seterusnya, oh kamu masuk golongan tujah, seanak turunmu gitu. Itu orang dulu begitu. Ya. Nah inilah salah satu yang menghambat kenapa Islam tidak bisa berkembang di sini. Pertama, kebanyakan yang menyebarkan itu dulu saudagar, golongan sudra. Enggak boleh bicara agama sudra. Yang kedua, orang asing, golongan tuca, meleca atau kilalan, terhambat. Ya. Itulah ketika utusan dinasti Tang tahun 674 Masehi mencatat saudagar dari Timur Tengah datang ke Jawa, zaman kerajaan Kalingga, ratunya Ratu Sima. Itu sampai ratusan tahun Islam tidak dianut pribumi Indonesia. Ya. Sampai kemudian ada orang Italia itu yang mengabdi kepada Kaisar Kubilai Khan, namanya Marco Polo. Marco Polo ini kembali dari Cina lewat laut dan singgah di pelabuhan Perlak di Aceh. Ya. Marco Polo mencatat di kota pelabuhan Perlak dia menemukan komunitas orang-orang Cina, ya, yang hidup dengan berdagang di sana, itu banyak jumlahnya. Menurut kesaksian Marco Polo, semua Cina yang berada di kota pelabuhan Perlak Muslim. Penduduk pribumi Perlak masih menyembah batu, pohon-pohon, ibadahnya di gua-gua. Artinya penduduk Aceh belum Muslim. Ya, tahun 1292 itu catatan. Ya. 100 tahun kemudian ya, terjadi pergantian kekuasaan dari dinasti Yuan ke dinasti Ming di Cina sana. Kaisar Ming yang ketiga, Yongle, mengirim utusan ke selatan. Ya. Armada dipimpin Laksamana Cheng Hu. Ya. Armada ini singgah pertama di pelabuhan Tuban. Cheng Hu mencatat ada orang-orang Cina yang tinggal di pelabuhan Tuban. Ya. Semuanya Muslim. Kemudian Cheng Hu singgah lagi di pelabuhan Gresik. Dia juga mencatat ada orang-orang Cina Muslim. Ya, di Gresik dihitung oleh Cheng Hu jumlahnya ada 1000 keluarga Cina, semuanya Muslim. Di Surabaya juga ada 1000 keluarga Cina Muslim. Ya, bahkan dalam catatan Raja Surabaya waktu itu namanya Aryo Lembusuro, itu Muslim. Ya. Tapi rajanya, penduduknya belum. Ya. Itu tahun 1405. Kunjungan Cheng Hu ke Mojopahit. Ya, Cheng Hu itu 7 kali bolak-balik ke Indonesia. Ya. Kunjungan yang terakhir tahun 1433. Cheng Hu sudah tua dan beliau mengajak juru tulis muda namanya Ma Huan. Ma Huan mencatat selama mengikuti Cheng Hu singgah di pelabuhan-pelabuhan pantai utara Jawa. Ya. Mulai Sunda Kelapa, Jakarta, Cirebon, Tegal, Semarang, Lasem, Tuban, Gresik, Surabaya. Ma Huan mencatat ada 3 golongan masyarakat yang tinggal di kota-kota pelabuhan utara Jawa. Yang pertama adalah golongan masyarakat Cina. Seluruhnya Muslim. Dan sudah mulai ada kelompok-kelompok masyarakat Timur Tengah, orang Arab dan orang Persia. Mereka semua Muslim. Ya. Ma Huan ini haji, orang Muslim haji. Ya.
Dan kemudian Mahuan mencatat golongan yang ketiga adalah pribumi. Menurut catatan Mahuan, pribumi Jawa kafir semua. Masih nyembah batu, nyembah pohon-pohon, ibadahnya di gua-gua. Itu kesaksian Mahuan. Ya, pada masa akhir kerajaan Mojopahit tahun 1433. Ya. Artinya penduduk pribumi belum memeluk Islam. Sekalipun 1-2 sudah ada keluarga raja yang masuk Islam, tapi penduduk secara umum tidak. Ya. 7 tahun setelah kedatangan Cheng Ho, datanglah rombongan dari negeri Champa, ya, yang nanti kita kenal sebagai Sunan Ampel. Ya. Beliau dengan ayahnya datang ke Tuban, dan ayahnya rupanya meninggal karena sakit di Tuban dan dimakamkan di Tuban, di Palang, desa Gisik, ya, Gisik Arjo. Ada itu makam ayahnya Sunan Ampel. Ya. Tapi ibunya lebih dulu meninggal ketika mendarat di sekitar Lasem. Itu makamnya, ada makam Putri Cempo di, ya, di tempat apa itu, Sunan Bonang itu. Ya, itu ibunya Sunan Ampel meninggal di situ, bapaknya meninggal di Tuban. Sunan Ampel melanjutkan perjalanan ke Mojopahit dan kemudian diakui keluarga kerajaan Mojopahit. Ya, artinya tidak lagi dianggap orang asing. Ya, bagaimana Mojopahit bisa mengakui orang dari negeri Champa ini sebagai keluarga kerajaan? Ya, padahal tidak boleh menurut aturan. Orang asing tetap orang asing. Bagaimana Sunan Ampel bisa diakui keluarga? Kenapa? Beliau menunjukkan satu bukti, ya, bahwa beliau adalah keturunan Ratu Tapasi dari Singosari. Ya. Jadi ini banyak yang tidak diketahui orang, ya, sejarah Wali Songo ini. Ketika Prabu Kertanegara menggalang kekuatan untuk mempersatukan Nusantara, ya, beliau mengirim Pamalayu menaklukkan Sumatera dan semua semenanjung Malaya. Nah, kemudian beliau menggabungkan kerajaan Champa sebagai bagian program Nusantara. Kerajaan Champa itu letaknya di Vietnam Selatan dan Kamboja. Ya. Di situ Prabu Kertanegara mengawinkan adik kandungnya namanya Ratu Tapasi dengan Raja Champa Jaya Simawarman ketiga. Ya. Itu adiknya Kertanegara, artinya putri dari Singosari. Inilah beliau yang punya keturunan 2 orang, ya, Adirasa dan Adiraja. Yang Adiraja pulang ke Mojopahit, ya, yang Adirasa tinggal di situ. Adirasa inilah yang nanti akan menjadi kakek buyutnya Sunan Ampel. Ya. Jadi dari neneknya Sunan Ampel itu punya darah Singosari. Ya, karena itu ketika datang membawa bukti-bukti kita keturunan Singosari, buktinya ini. Langsung diakui di Mojopahit. Ya benar. Itulah kemudian kakak tertuanya Sunan Ampel, Raden Ali Murtado, itu diangkat sebagai Raja Pandita di Gresik. Ya, Raja Pandita itu menteri agama merangkap hakim tinggi untuk agama Islam. Kalau untuk agama Hindu namanya Dharmadiaksa Kasaiwan, untuk agama Buddha Dharmadiaksa Kasogatan. Untuk agama Karesian dan agama lokal itu Menteri Herhaji. Nah, baru diangkatlah untuk umat Islam Raja Pandita. Sunan Ampel sendiri diangkat menjadi imam di Surabaya. Dan kemudian dikawinkan dengan cucunya Raja Surabaya Muslim Aryo Lembusuro, ya,
namanya Nyai Ageng Manilo, itu nanti akan menurunkan Sunan Bonang dan seterusnya. Tuh ada catatan, ya. Disitulah para sunan ini menduduki jabatan sebagai golongan Brahmana, orang-orang suci, ya, yang tidak memiliki kekayaan duniawi, ya. Jadi saya waktu nyusun buku Atlas Wali Songo itu sempat saya cari di mana sebetulnya rumahnya para wali. Ternyata nggak ada, nggak punya rumah. Jadi beliau tinggalnya di masjid seperti Kanjeng Nabi itu. Jadi tidak punya rumah pribadi, yang udah ada para wali itu. Ya. Oh, makanya beliau menjadi golongan Brahmana paling tinggi, orang yang punya kewenangan untuk mengajarkan agama. Ya, disitulah Islam berkembang begitu cepat karena diajarkan oleh para Brahmana, yaitu para sunan. Itu basa Jawa, basa Kawi susuhunan itu artinya guru suci, tapi juga bisa berarti raja. Ya, karena di antara sunan itu ada juga yang raja. Sunan Giri misalnya, itu beliau raja. Kenapa? Keturunan dari kerajaan Blambangan. Karena itu Giri punya kedaton, Giri kedaton, dan Sunan Giri diberi gelar Prabu Satmoto. Kalau bukan raja tidak mungkin diberi gelar Prabu. Ya, jadi itu, karena itu susuhunan itu artinya guru suci atau raja. Surakarta sampai sekarang masih pakai gelar Sunan, ya, itu raja artinya. Itulah Islam mulai berkembang di sini, ya. Dan para wali itu paham, ya, orang Jawa dan orang Indonesia lainnya tinggal di wilayah yang subur makmur berlimpah makanan, ya, tidak ada kelaparan dan sebetulnya semuanya di situ. Disitulah para wali mengambil keputusan, orang yang hidup berlimpah makanan, selalu berlebih-lebih makanan, wajib hukumnya membagikan makanan sebagai sodako. Itu, ya, itu sebabnya dirancang oleh para wali bersodako makanan. Anak mulai lahir sudah sebagai wujud syukur kamu tinggal di wilayah begini, anak lahir sodako makanan. Ya, anak lahir ada selamatan namanya berokohan. Tetangga-tetangga diundang, berdoa, makan. Pulang bawa makanan. Bayi usia 7 hari puput pusar, ngundang lagi orang, berdoa lagi, makan lagi, pulang bawa makanan. Usia 36 hari selapanan juga makan lagi, berdoa lagi, makan lagi. Turun tanah, ya, sampai kemudian anak khitan, itu semuanya makanan. Ya, jangan dikira ngaji begini nggak ada makanan. Ada. Ya. Di sini memang begitu. Ya. Jadi sampai orang nanti kawin, ya, seterusnya, itu makanan. Sampai ketika orang meninggal, sodako makanan. 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, mendak pisan, mendak pindu, 1000 hari. Itu tidak ada orang ndongodok gak dikei mangan. Pasti makanan. Kenapa? Loh, kita hidup di negara subur. Kita harus bersyukur. Ya, itu bagi makanan. Itu logika para wali, ya, yang tinggal di wilayah subur, mewajibkan untuk membagi makanan. Karena itu ini tidak berlaku, ya, di Afrika, di Arabia sana yang nggak ada makanan. Makanya orang-orang yang pandangannya itu
Timur Tengah sana nganggep selamatan itu sebagai bid'ah dolalah. Enggak, logikanya bagi makanan karena kita syukur tinggal di wilayah yang berlimpah makanan. Ya. Itu. Ya. Ini logika itu. Itu karena itu bisa diterima oleh masyarakat kita. Ya. Apapun kegiatan di Indonesia pasti makanan. Ya, sekalipun sekarang ini sudah tidak ada lagi lumbung deso, itu nggak ada. Ya. Tapi dulu memang udah namanya tempat-tempat apapun ada lumbung makanan itu persediaan. Ya, di sini kita sekarang itu nggak tahu logikanya gimana, malah impor beras, semuanya impor, ya. Sampai garam aja impor. Ya, gimana itu anunya, ya. Itu. Jadi pendekatan yang dilakukan Wali Songo itu ya pendekatan yang bisa diterima oleh masyarakat. Ya. Nah, ciri-ciri masyarakat dari dakwah Islam, ya, itu adalah munculnya hal-hal yang bersifat kerakyatan. Kesenian rakyat muncul justru zaman Islam. Zaman Mojopahit nggak ada. Ya. Jaran kepang, ya, kuda lumping, jatilan, itu pertama kali yang memperkenalkan Sunan Ngudung, ya, bapaknya Sunan Kudus. Sebelum itu zaman Mojopahit nggak ada jaranan itu, ya. Wong jaran kok dari apa, kuda lumping dari sesek itu, ya. Itu zaman Mojopahit nggak ada. Nanti reok itu Bathara Katong, ya. Orang yang Muslim dakwah di Ponorogo bikin reok, ya. Hampir semua kesenian itu sifatnya kerakyatan, termasuk nanti wayang, ya. Itu muncul mulai digelar di desa-desa. Zaman Mojopahit nggak ada, itu hanya digelar di keraton, ya. Nah, inilah yang kemudian menjadi sambutan masyarakat terhadap gerakan dakwah Islam, ya, karena pendekatan itu. Selain itu, ya, ini yang perlu kita ketahui soal kenapa Wali Songo begitu cepat mengislamkan tanah Jawa. Dalam tempo 40 tahun seluruh Jawa Muslim, ya. Jadi di Jawa, ya, setelah Wali Songo istilahnya sekarang itu mensurvei berapa jumlah umat Islam dan berapa jumlah umat yang beragama Hindu dan Buddha. Ternyata diperoleh data penduduk yang menganut agama Hindu dan Buddha itu hanya orang keraton. Masyarakat di luar keraton itu ternyata penganut agama kuno, Kapitayan. Ya. Agama kuno Kapitayan inilah yang disalahpahami oleh sejarawan Belanda dengan menyebut ini agama animisme dinamisme, bukan Kapitayan. Ya. Kapitayan itu adalah agama yang menyembah, ya, sesembahan yang disebut Sang Hyang Taya. Taya itu artinya kosong, suwung, tidak bisa dijelaskan, tidak bisa digambarkan. Karena itu hanya didefinisikan taya itu artinya tan keno kinoyo ngopo, tidak bisa diapa-apakan. Ya, itu. Itulah kenapa Islam dulu sulit dikembangkan, karena saudagar-saudagar zaman dulu menganggap bahwa Allah itu ada di ars, ada tempatnya, duduk di singgasana di kursi. Nah, menurut orang Kapitayan, loh itu apa bedanya dengan Hindu? Dewa-dewa yang duduk di singgasana di itu nggak mau orang. Ya, jadi itu pertama kali. Ya, karena itu orang Jawa zaman kuno itu kalau melakukan sembahyang itu menghadap ke arah gua. Gua itu kosong, ya, jadi menghadap ke arah kosong. Itulah pada zaman Megalitikum
orang-orang Kapitayan ini mampu membuat rumah ibadah yang disebut dengan nama sanggar. Ya, bentuknya segi 4, bagian tengah ada lubangnya, kosong, subung. Ibadahnya menghadap ke situ. Ya, itulah Wali Songo ketika melihat ajaran-ajaran Kapitayan, mereka lihat tuh mirip sekali dengan Islam ini gitu loh. Ya, yang namanya sembahyang itu gerakannya 4. Ya. Pertama tulacek itu berdiri tegak dengan tangan swadikep. Swadikep itu begini. Tegak. Setelah itu tungkul ruku. Setelah itu tondem sujud dan tulumpuk duduk iftiros itu. Itu sembayangnya Kapitayan zaman kuno. Nggak tahu sopo nabi ini tapi ya cara ibadahnya begitu. Nanti puasa yang namanya puasa berata atau upawasa itu juga tidak makan minum mulai pagi sampai sore. Ya, yang mereka lakukan tiap waktu adalah poso dino pitu, puasa hari 7. Ya, bukan hari 7 hari puasa, enggak, cukup 2 hari, yaitu hari kedua dan hari kelima. 2 tambah 5 sama dengan 7. Jadi orang yang puasa hari kedua dan hari kelima itu sama dengan puasa 7 hari. Ya, Wali Songo menangkap hari kedua itu Senin, hari kelima Kemis, ambil aja. Ya. Disitulah ya kemudian diambil kesimpulan, terutama ini Sunan Bonang yang punya gagasan dan semua wali setuju. Penduduk penganut Kapitayan itu sejatinya orang Islam, tapi belum membaca syahadat, belum khitan dan belum mengenal Al-Quran. Ya, karena itu tugas Wali Songo adalah mensyahadatkan penduduk, ngajak mereka khitan dan kemudian mengenalkan Al-Quran. Itulah ketika Sunan Bonang menjadi imam Masjid Demak, ya, untuk pertama kalinya punya gagasan pensyahadatan massal lewat acara sekaten. Ya, wong Jawa ilate tidak bisa membaca syahadaten tapi sekaten. Sebetulnya membaca 2 kalimat syahadat. Jadi dari kata-kata syahadaten menjadi sekaten. Itu pertama kali. Ya, bikin apa? Arak-arakan, masa kumpul, habis itu apa? Diajak membaca syahadat bareng. Itu nanti yang akan diikuti Sunan Ngudung membawa rombongan jatilan itu, jaranan itu dari desa ke desa. Berhenti di lapangan, main, habis itu penduduk yang datang diajak membaca syahadat bareng-bareng. Jadi proses pensyahadatan. Ya. Itulah Islam yang mengambil alih ajaran Kapitayan. Begitu cepat diterima di sini karena langsung diklaim iki Islam, wis Islam kabeh Islam. Ya. Istilahnya tidak dirubah. Ya. Menyembah Tuhan gak pakai istilah sholat, tapi sembah hyang, menyembah hyang. Ya. Hyang taya, yang kosong itu. Tempatnya sanggar diganti langgar. Itu ya. Tidak makan, tidak minum, tidak pakai istilah saum, tapi cukup pasa berata atau upawasa. Istilah lokal, semuanya dijadikan istilah lokal. Ya. Tidak ada itu pakai istilah Jannatul Firdaus, nggak pakai Jannatul Swargo. Itu lokal sekali. Ya. Termasuk nggak ada itu. Waduh, narul jahanam, nggak ada jahanam, nggak ada. Neraka gitu aja, lokal. Nanti kalau orang baik di surga dilayani
bukan disebut istilah hurin, bukan, tapi apa? Widodari, bahasa lokal, semua bahasa lokal. Itu orang gak paham kalau sudah pindah agama, ya. Nah, sistem ini, ya, ini yang kemudian ditiru oleh agama lain, ya, terutama Katolik itu ngambil alih Jawa lewat tradisi Jawa. Itu karena itu di Jogja itu cepat sekali perkembangan Katolik di sana. Kenapa? Karena ngambil budaya Jawa. Sementara wong Islam sudah meninggalkan budaya Jawa, jadi Arab kabeh. Ya kan? Karena kalau bukan Arab dianggap bukan Islam. Islam adalah Arab. Padahal itu fatal itu kalau kita mengikuti pandangan itu, ya. Bahwa Arab itu mewakili Islam. Kalau bukan Arab bukan Islam, itu fatal. Kenapa? Dalam kenyataan tidak seperti itu. Ya, Mesir itu 38% penduduknya Katolik Koptik, ya, Kristen Koptik. Ya. Suriah 35% Kristen Ortodok. Palestina 40% Kristen. Ya. Libanon malah minoritas Islam. Kenapa? Kristennya 56%. Karena itu Presiden Libanon pasti Kristen. Jadi kalau orang punya anggapan Arab itu mewakili Islam, dalam kenyataan tidak seperti itu. Kenapa? Karena orang Arab juga banyak yang Kristen kok. Itu kenyataan. Ya. Jadi gitu. Sekarang kan banyak masih orang yang tidak melihat fakta, tapi hanya berdasarkan keyakinan yang nggak benar. Ya. Wah, ini Agus Sunyoto tidak Islami. Kenapa? Jeneng-jeneng Jawa gitu. Ya. Jadi mereka selalu begitu. Itu keliru. Ya. Karena Wali Songo dulu semua lokal. Karena tidak ada satu tempat pun, ya, di seluruh Jawa dalam proses Islamisasi yang berubah menjadi nama Arab, kecuali Kota Ngudung yang kemudian berubah menjadi Kudus. Itu satu-satunya. Yang lain tetap nama Jawa, Demak ya Demak, Jeporo semuanya. Tidak ada yang berubah. Itu artinya Wali Songo tidak mengubah esensi budaya, justru malah itulah dimasuki agama Islam. Ya, yang sampai kita kenal sekarang itu sebetulnya adalah warisan Wali Songo. Ya, yang kita kenal Islam Nusantara macam-macam itu adalah warisan Wali Songo. Dan Wali Songo adalah guru Torekot. Ya, Torekot Satoria, Akmalia, itu Torekot zaman kuno-kuno itu, Sunan Giri itu Satoria. Ya, termasuk nanti Syekh Lemak Abang, Sunan Kalijogo Satoria. Ya. Ya. Itulah yang nanti akan dilanjutkan oleh ulama-ulama penerus, ya, termasuk Mbah Mutamakin. Ya, beliau kan dianggap mewarisi ajaran Manunggaling Kawula Gusti. Ya, lah kalau kita belajar baca tulisan Wali Songo, mana ada Wali Songo yang bukan Manunggaling Kawula Gusti? Semua Sunan Kalijogo, Manunggaling Kawula Gusti. Ajaran tentang sangkan paraning dumadi, martabat pitu, itu wahdatul wujud semua. Ya, di situ. Ya, masih ada, silakan nanti dibaca, tapi tulisan Jawa. Ya. Karena Wali Songo tidak menulis Arab Pegon, tapi menulis dalam aksara Jawa. Ya, inilah yang belakangan jadi problem ketika pengaruh Timur Tengah masuk. Mulai digunakan tulisan Pegon, tulisan Wali Songo dianggap tulisan zaman Mojopahit, tulisan bukan Islam. Ya. Akhirnya naskah-naskah zaman Wali Songo sama Belanda diangkuti, ya, dan dipelajari di sana. Ya, ternyata pesantren-pesantren yang diajarkan Wali Songo itu mengajarkan
macam-macam ilmu pengetahuan. Ya. Yang belum kita temukan zaman Wali Songo itu malah masalah fikih, nggak ada. Amalia ibadah itu ada. Ya. Kitab dzikir, kitab wudu macam-macam, tapi yang masalah bahasan bahkan fikih belum muncul. Ya. Fikih siasah itu ada, masalah apa? Politik diajarkan. Ya. Kemudian ilmu falak, mantek, ilmu logika, ya, itu semua diajarkan. Bahkan yang di luar perkiraan kita, ternyata Wali Songo itu juga mengajarkan metalurgi, ya, ilmu mengecor besi dan baja. Ya. Tidak hanya membuat keris pusaka, tombak, ya, pedang, bukan hanya itu. Tapi yang diajarkan ngecor meriam, bikin meriam, bikin senapan yang disebut bedil, itu diajarkan oleh Wali Songo. Ya. Itu sebabnya ketika Portugis datang pertama kali di sini, ya, dan kemudian menaklukkan Malaka, itu dari Demak langsung dikirim armada yang kapal-kapalnya dilengkapi meriam. Terjadilah pertempuran kapal meriam dengan Portugis di Malaka. Ya. Itu kita baca dari laporan Portugis. Ya, bagaimana mereka harus bertempur melawan meriam-meriam dari Jawa yang ukurannya lebih besar dari meriamnya Portugis. Ya. Itu sebabnya Portugis tidak bisa menginjakkan kaki di Jawa, di Sumatera, di tempat lain. Kenapa? Karena umat Islam sudah maju, sudah memiliki teknologi yang seimbang dengan mereka. Ini, ya, sampai ketika Belanda tinggal di Batavia, ya, di Sunda Kelapa yang nanti jadi Jakarta, itu masih diserang sama Sultan Agung, nggak boleh. Ya. Dan di situ VOC itu hanya apa ya, tidak mampu menjajah, tidak mampu ini dia. Ya. Orang-orang masih mampu bertahan. Justru akhir abad 17 itulah mulai terjadi perubahan di pesantren, di mana pesantren-pesantren lebih banyak, ya, mengorientasikan pendidikannya ke arah ilmu-ilmu yang sifatnya fikih. Ya. Di situ mulai merosot. Itu nanti kita lihat bagaimana Mbah Mukamakin sampai diadili. Kenapa? Loh, beliau itu ngilmunya tasawuf. Ya. Diadili dengan fikih. Yo, nggak ketemu. Dasarnya beda. Nanti silakan dibaca di Serat Cabolek itu. Ya. Nah, yang tidak dipahami oleh ulama-ulama fikih seperti Khatib Anom dan seterusnya, bahwa keraton Surakarta waktu itu juga nganut tarekat Akmaliyah, Satoriyah, sing manunggaling kawula Gusti. Ya, itu sebabnya tidak ada hukuman untuk Mbah Mutamakin, dianggap nggak melanggar. Kenapa? Karena keraton ajarannya sama. Ya, karena keraton berasal dari Kiai Kasan Besari, Tegal Sari, Ponorogo. Yaitu penerus dari Giri. Ya, nanti termasuk yang di Pamijahan, Syekh Abdul Muhyi, itu keturunan Giri beliau itu. Ya. Itu. Jadi Wali Songo ya sama, aslinya ya semua di situ. Ya. Dan kita akan lihat kupasan-kupasan soal apa? Ajaran-ajaran manunggaling kawula Gusti itu sudah, ya, luar biasa naskah-naskah zaman Wali Songo itu. Ya. Jadi mulai Suluk Wujil itu Sunan Bonang. Ya. Suluk Linglung, Sunan Kalijogo, ada Kidung Purwojati dan seterusnya. Itu banyak tulisan-tulisan itu, ya, membahas masalah
ketauhidan laku-laku. Ya, memang tidak bisa dipandang dengan kacamata fikih, karena fikih itu kan dalilnya itu akli, ya akal. Ini enggak, sini kolbiyah sifatnya. Jadi ini perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, jadi Wali Songo itu luar biasa, dan ulama-ulama seperti Mbah Mutamakin itu ya memang penerus dari ajaran lampau. Ya. Kenapa? Karena beliau masih berurutan dengan Sultan Adiwijaya, Sultan Pajang, keturunan dari Pangeran Benowo. Ya, itu memang ada silsilah begitu. Ya. Jadi zaman Mataram itu keturunan Pajang memang banyak yang istilahnya dikejar-kejar, dikuyo-kuyo. Itu menyebar di berbagai tempat. Ya, salah satunya nanti ada Kajen di Pekalongan sana. Ya, itu pertama kali Pangeran Banowo II itu lari ke tempat yang dinamai Kajen. Ya. Tahu artinya Kajen? Ya? Nah, kalau Kajen kaji ijen itu adik madu. Ya. Kajen itu dari kata-kata aji. Ya. Aji itu artinya raja. Ya. Raja dulu pertama yang ngelawan Dewata Cengkar namanya Aji Soko. Ya, raja. Nanti raja di Kediri namanya Sri Aji Jayabaya. Aji itu raja artinya. Ya. Tempatnya raja, tempatnya Aji namanya Kajen, keajian. Tempatnya bupati Kabupaten. Tempatnya ratu keraton. Itu basa Jawa memang aturannya begitu. Jadi Kajen ini artinya panggonane ratu, panggonane Aji. Ya. Itu harus tahu ini basa Jawa nanti. Oh, ini maknanya. Nah, karena itu pendiri pesantren di sini di Kajen ini pasti keturunan raja zaman kuno dulu, ya. Karena memang kalau kita lihat pesantren itu secara keliru oleh para sejarawan Belanda, sosiolog Belanda, dianggap kiai itu golongan agamawan. Salah mereka. Ya. Itu di Eropa memang ada golongan agamawan itu. Ya, nanti para biarawan itu golongan agamawan. Pastor-pastor, pendeta-pendeta itu golongan agamawan. Itu Eropa, di sini bukan. Ya. Para kiai, pendiri pesantren-pesantren besar, itu bukan golongan agamawan. Ya. Tapi keluarga kerajaan. Ya. Tadi saya sebutkan Sunan Ampel, keluarga kerajaan Mojopahit. Kenapa? Keturunan dari Singosari. Kan itu gelarnya Raden Rahmat, keluarga keraton. Ya, itu. Gelar Susuhunan, ya memang gelar guru suci atau raja. Sunan Giri sampai diberi gelar Prabu Satmoto, keluarga keraton. Ya. Nanti ketika Demak berdiri, itu ada kerajaan Pengging. Ya. Rajanya yang menggantikan Andayaningrat itu namanya Kebu Kenongo. Karena dia tidak mau tunduk kepada Trenggono. Ya, sebetulnya masih misanan Trenggono itu sama Kebu Kenongo. Kebu Kenongo akhirnya mengundurkan diri dari kerajaan, mendirikan pesantren. Ya. Aku wis dudu ratu, tapi aku kiai. Ya. 700 santri ada. Ya, karena itu beliau menggunakan nama baru Ki Ageng Pengging, ya, bukan raja. Nanti cucu beliau Pangeran Benowo itu juga menjadi raja di Pajang cuma setahun. Setelah itu, ya, itu menurut Babat Pengging, Serat Kondo maupun Babat Tanah Jawi disebutkan Pangeran Benowo mundur dari kerajaan sebagai Raja Pajang, mendirikan pesantren di Paraan, ya, Temanggung.
Itu dicatat. Jadi, yang mendirikan ini Pangeran Benowo. Ya. Nanti termasuk pesantren Melangi. Itu Mbah Nur Iman itu ya, kakak tertuanya Hamengkubuwono pertama. Jadi keluarga raja betul. Ya, pesantren-pesantren itu dari keluarga keraton. Ya, itu yang banyak orang nggak paham. Ya, dipikir kiai itu gelar apa dari kata-kata ikiai. Wah, ini nggak ngerti orang ini. Ya, kiai itu gelar untuk anak-anak raja zaman Majapahit. Ya, nanti kalau sempat ke Bali silakan datang. Ya, itu ada raja-raja Bali keturunan Majapahit, keturunannya Arya Damar. Ya, karena keturunan Majapahit tidak pakai nama Cokorde, tapi pakai nama Kiai. Ya, itu Raja Tabanan itu semua gelarnya Kiai, Kiai Ageng, Kiai Mas, Kiai Anglura itu raja. Kenapa? Karena keturunan dari Majapahit. Ya. Jadi dalam kamus bahasa Kawi, gelar Kiai itu sama dengan Gusti. Tak sembarangan orang. Sekarang kan keliru. Pokoknya wong iso ngaji disebut Kiai. Dulu tidak boleh. Ya. Harus memang ada terah. Ya, itu. Karena itu kalau kita lihat silsilah kiai-kiai pesantren kuno-kuno itu tidak dulu. Ya memang merujuknya ke raja-raja zaman kuno. Karena itu Melangi, Tegalrejo itu disebut pesantren Patok Negoro. Ini karena apa? Karena keluarga kerajaan. Ya, jadi ini yang harus kita pahami. Ya. Karena itu ketika muncul gerakan-gerakan pembaruan egaliter dari Wahabi, itu anti kerajaan, nanti kelompok-kelompok itu orang modern anti kerajaan. Pesantren digiring sampai bertahan dan kemudian membentuk Nahdlatul Ulama. Ya. Itu para kiai itu nasabnya ke raja-raja zaman kuno. Pasti Brawijaya Majapahit. Ya, ke sana. Sultan Adiwijaya Joko Tingkir pasti ke sana. Ya. Bahkan yang baru pesantren modern itu didirikan siapa? Putranya Sultan Adiwijaya Kasepuhan Cirebon. Ya, di situ. Jadi kalau kita lihat anatominya, organisasi Nahdlatul Ulama itu sebetulnya organisasi feodal. Ya, isinya artinya keluarga keraton. Tapi justru karena feodalisme di NU mampu bertahan sampai sekarang. Yang anti feodal amblas hilang semua. Ya. Dulu ada partai PKI itu kan anti feodal, hilang. Ya. Ada nasionalis apa PNI, hilang, enggak ada. Ya, partai-partai lama-lama yang tidak feodal itu hilang semua. NU mulai 26 sampai sekarang berkibar benderanya tetap NU. Yang lain habis. Ya. Ini kenyataan. Kita di sekolah diajari nek kerajaan itu jelek, nek demokrasi baik. Enggak. Ya, kalau kerajaan jelek, Eropa gak mungkin mempertahankan kerajaan. Ya, Eropa itu Inggris, Belanda, Belgia, Luxembourg, Swedia, Norwegia, kerajaan semua. Ya, kita aja yang dikatakan, wah kerajaan itu jelek, yang bagus demokrasi. Demokrasi negaranya malah gak karu-karuan. Ya, Jepang itu bertahan karena apa? Kerajaan, kekaisaran, semuanya. Ya, di situ memang di situ kekuatan. Ya, nah kita babak belur karena terlanjur milih negara demokrasi. Ya, kenapa? Ras kita Melayu, ya, itu punya 3 negara: Brunei, Malaysia, Indonesia. Brunei, Malaysia tetap mempertahankan kerajaan. Indonesia modern, demokrasi. Ya. Kira-kira yang sudah makmur mana? Malaysia, Brunei wis makmur, Indonesia masih
ekspor TKI dari ya. Gak jelas-jelas di sini ya. Jadi itu fakta yang harus kita akui bahwa demokrasi itu hasilnya lebih jelek, lebih ya dibanding kerajaan. Hanya pikiran kita aja sudah diracuni seolah-olah demokrasi lah yang terbaik. Saya kira itu, Mas. Nah, sahabat Lamunan channel di mana saja berada, baru saja kita ikuti tadi penuturan sejarah Islam, sejarah masuknya Islam, sejarah Wali Songo, sejarah peradaban dan kebudayaan Islam di Indonesia yang sudah dapat kita ikuti tadi dari narasumber yang kalau kita dengar ya hampir benar sesuai dengan sejarah. Dan perlu kita ketahui bahwa kita sebagai anak bangsa jadi harus menghargai, menjaga sebuah sejarah. Sebab bangsa yang maju adalah bangsa yang menghargai sejarah. Nah, untuk itu kita juga perlu menjaga, melestarikan agar kita bisa seperti inilah Indonesia dulu dan harus seperti apa ke depan. Dan sejarah-sejarah seperti ini pun harus kita sampaikan kepada generasi penerus-penerus kita, generasi yang akan datang. Agar kenapa? Agar mereka mengetahui sejarah yang sebenarnya tentang perkembangan Islam, perkembangan negara, perkembangan kemajuan peradaban dan sebagainya. Nah, untuk itu menjadi satu tugas kita agar kita bisa menyampaikan cerita ini kepada keturunan atau pada penerus-penerus kita, pada anak cucu kita, agar mereka ke depan bisa menjaga negara ini, menjaga peradaban ini dengan baik untuk tidak melupakan satu peradaban bangsa. Baiklah, sahabat Lamunan HT channel di mana saja berada, semoga dan mudah-mudahan ini semua bermanfaat dan menambah satu wawasan dan ilmu pengetahuan bagi kita dan agar kita lebih bisa menjaga keutuhan negara kita ini. Harapan saya, marilah kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah dengan menjaga hal-hal yang akan merusak persatuan dan kesatuan, dan semakin banyak dan semakin kita mengetahui sejarah, maka semakin banyak ilmu pengetahuan kita, wawasan kita tentang negara ini. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan di subscribe, di like dan di komen, dan Anda punya hak penuh untuk menerima atau menyampaikan komentar bila apa yang disampaikan pada video ini banyak kesalahan atau tidak menyerupai pendapat Anda. Saya tunggu komentar Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.